Halo, Assalamualaikum. Di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara pendekatan nilai dan pemfaktoran. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa sebuah fungsi f(x) dapat terdefinisi pada x sama dengan c dan dapat pula tidak terdefinisi pada x sama dengan c. Nah, untuk fungsi f(x) yang terdefinisi pada x sama dengan c dapat kita tuliskan fc-nya akan sama dengan L, di mana L merupakan nilai tentu. Sedangkan untuk fungsi f(x) yang tidak terdefinisi pada x sama dengan c ini, artinya nilai fc-nya tidak tentu seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, tak hingga kurang tak hingga pangkat tak hingga, dan sebagainya. Nah, fc ini apa sih sebenarnya? Fc ini adalah nilai fungsi f(x) ketika kita gantikan atau kita substitusikan nilai c ke dalam fungsi f(x)-nya, atau kita gantikan x yang ada pada fungsi f(x) menjadi c. Nah, itulah yang kita misalkan atau kita tuliskan menjadi fc. Selanjutnya, untuk fungsi f(x) yang terdefinisi pada x sama dengan c atau fc-nya ini sama dengan L, di mana L merupakan nilai tentu, maka nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati c akan sama dengan fc itu sendiri dan sama dengan L. Artinya di sini, ketika f(x)-nya itu terdefinisi pada x sama dengan c, maka untuk mencari limitnya, kita hanya perlu mensubstitusikan nilai c ini ke dalam fungsi f(x), atau kita cari nilai fc-nya. Itu untuk fungsi f(x) yang terdefinisi pada x sama dengan c. Nah, bagaimana untuk fungsi f(x) yang tidak terdefinisi pada x sama dengan c, atau nilai fc-nya ini adalah tidak tentu? Untuk menentukan nilai limitnya dapat dilakukan dengan cara pendekatan nilai, pemfaktoran, atau merasionalkan bentuk akar. Pada video ini yang akan kita bahas yaitu cara pendekatan nilai dan cara pemfaktoran. Penerapan konsep limit fungsi aljabar salah satunya pada bidang olahraga seperti drag bike. Drag bike merupakan event kejuaraan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dilakukan di dalam sebuah lintasan pacu yang lurus. Kedua peserta berusaha keras memaksimalkan kecepatan sepeda motornya agar menjadi peserta tercepat yang mencapai garis finish. Misalkan salah satu peserta bernama Valentino Rossi. Sepeda motor milik Valentino Rossi disetting agar melaju berdasarkan rumus fungsi kecepatan Vx dalam meter per sekon, yaitu Vx sama dengan 50x kuadrat dikurang 400x per 8x dikurang 64. Valentino Rossi mulai melaju dan kecepatan sepeda motornya mulai bertambah. Sehingga pada detik ke-8, ia berhasil mencapai garis finish di posisi pertama. Nah, pertanyaannya, kira-kira berapakah kecepatan sepeda motor Valentino Rossi ketika mencapai garis finish? Coba kita bahas. Rumus fungsi kecepatan motor yang digunakan Valentino Rossi adalah Vx sama dengan 50x kuadrat dikurang 400x per 8x dikurang 64. Dan ia berhasil mencapai garis finish pada detik ke-8. Jika kita substitusikan x sama dengan 8 ke dalam Vx, maka kita peroleh V8 akan sama dengan 50 dikalikan dengan 8 kuadrat dikurangi 400 dikali 8 per 8 dikali 8 dikurangi 64, di mana 8 kuadrat ini akan sama dengan 64 dikalikan dengan 50, hasilnya adalah 3200. Kemudian 400 dikalikan dengan 8 hasilnya juga 3200. Lalu pada penyebut 8 dikalikan dengan 8 hasilnya adalah 64. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah 3200 dikurangi dengan 3200 per 64 dikurangi 64, yaitu sama dengan 0 per 0, dimana telah kita ketahui bahwa 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Maka untuk
menemukan kecepatan motor Valentino Rossi ketika mencapai garis finish, dapat kita gunakan konsep limit fungsi aljabar, di mana V8 ini dapat dicari dengan menghitung nilai limit Vx untuk x mendekati 8, atau limit dari 50x kuadrat dikurang 400x per 8x dikurang 64 untuk x mendekati 8. Untuk memperoleh nilainya dapat dilakukan dengan cara pendekatan nilai dan cara pemfaktoran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dulu contoh-contoh berikut ya. Nah, berapakah nilai limit dari x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1 untuk x mendekati 2? Bagaimana cara menentukan nilai limit ini? Untuk menentukan nilai limit fungsi tersebut, kita ambil fungsi fx-nya dulu, di mana fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1. Jika yang ditanyakan adalah nilai limit fungsi fx untuk x mendekati 2, maka kita harus mencari nilai f2-nya dulu. Apakah nilai f2-nya merupakan bentuk tentu atau bukan? F2 di sini artinya kita mensubstitusikan atau menggantikan x pada fx ini, x yang ada pada fx ini menjadi 2, sehingga f2-nya akan sama dengan 2 dipangkatkan 4 dikurangi 1 per 2 dikuadratkan dikurangi 1, dimana 2 pangkat 4 ini hasilnya adalah 16 dikurangi 1 sama dengan 15 per 2 dikuadratkan dikurangi 1, dimana 2 kuadrat ini hasilnya adalah 4 dikurangi 1 hasilnya 3, sehingga nilai f2-nya akan sama dengan 15 per 3 dan sama dengan 5. Nah, karena f2-nya sama dengan 5, di mana 5 ini merupakan bentuk tentu, maka kita temukan nilai limit dari x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1 untuk x mendekati 2 sama dengan 5. Kemudian perhatikan contoh selanjutnya. Berapakah nilai limit dari x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1 untuk x mendekati 1? Langsung saja kita ambil fungsinya, yaitu fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1. Karena yang ditanyakan pada soal adalah nilai fungsi fx untuk x mendekati 1, maka kita perlu mencari nilai f1-nya terlebih dahulu. Kita perlu memastikan apakah f1-nya itu merupakan bentuk tentu atau bukan. Langsung saja kita substitusikan x sama dengan 1 ke dalam fungsi fx ini, sehingga f1-nya akan sama dengan 1 pangkat 4 dikurangi 1 per 1 kuadrat dikurang 1, sama dengan 1 pangkat 4 ini sama dengan 1 dikurangi 1 hasilnya 0, dan 1 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 1 hasilnya juga 0, sehingga kita temukan nilai f1-nya adalah 0 per 0, di mana 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Jadi, bagaimana cara menentukan nilai limit dari x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1 untuk x mendekati 1? Cara yang pertama yaitu cara pendekatan nilai. Untuk menentukan nilai limit fungsi fx untuk x mendekati c, langkah-langkah penyelesaian dengan cara pendekatan nilai adalah: pertama, buatlah tabel nilai fungsinya dan pilih domain atau nilai-nilai x yang mendekati c. Selanjutnya, substitusikan nilai-nilai x pada fungsi fx. Dan terakhir, amati pergerakan nilai fungsi fx dari kiri maupun dari kanan. Sehingga untuk contoh 2 tadi, yaitu nilai limit dari x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1 untuk x mendekati 1. Pertama, buatlah tabel nilai fungsi dan pilih domain atau nilai-nilai x yang mendekati 1. Karena yang diminta pada soal adalah nilai limit fungsi untuk x mendekati 1. Nah, kita buat tabel nilai fungsinya. Di sini nilai-nilai x yang mendekati 1 dari kiri yang kita pilih yaitu 0,9 dan 0,99. Dan nilai-nilai x yang mendekati 1 dari kanan yang kita pilih adalah 1,1 dan 1,01. Selanjutnya,
Substitusikan nilai-nilai X pada fungsi fx sama dengan X pangkat 4 dikurang 1 per X kuadrat dikurang 1. Di sini kita perlu menggantikan X yang ada pada fungsi fx ini, nih X ini dan ini, menjadi nilai-nilai X yang telah kita pilih tadi. Nih, kita mulai dari 0,9. Jika X sama dengan 0,9, maka F0,9 akan sama dengan 0,9 pangkat 4 dikurangi 1 per 0,9 dikuadratkan dikurangi 1, di mana 0,9 pangkat 4 ini sama dengan 0,6561 dikurangi 1, dan 0,9 dikuadratkan ini hasilnya adalah 0,81 dikurangi 1, sehingga kita temukan nilai F0,9 nya yaitu 1,81. Selanjutnya, kita ambil nilai X yang mendekati 1 dari kanan, yaitu 1,1. Jika X sama dengan 1,1, maka F1,1 akan sama dengan 1,1 pangkat 4 dikurangi 1 per 1,1 dikuadratkan dikurangi 1, di mana 1,1 dipangkatkan 4 hasilnya adalah 1,4641, dan 1,1 dikuadratkan hasilnya adalah 1,21, sehingga kita peroleh nilai F1,1-nya yaitu 2,21. Selanjutnya kita ambil nilai X yang lebih mendekati 1 dari kiri yaitu 0,99. Jika X sama dengan 0,99, maka F0,99 akan sama dengan 0,99 pangkat 4 dikurangi 1 per 0,99 kuadrat dikurangi 1. Mana 0,99 dipangkatkan 4 yaitu hasilnya adalah 0,9606, dan 0,99 dikuadratkan hasilnya adalah 0,9801, sehingga untuk X sama dengan 0,99 kita peroleh nilai fungsinya atau F0,99 yaitu 1,98. Terakhir kita ambil nilai X yang lebih mendekati 1 dari kanan yaitu 1,01. Jika X sama dengan 1,01, maka F1,01 akan sama dengan 1,01 pangkat 4 dikurangi 1 per 1,01 dikuadratkan dikurangi 1, di mana 1,01 pangkat 4 sama dengan 1,0406, dan 1,01 dikuadratkan hasilnya adalah 1,0201. Jadi, untuk X sama dengan 1,01, kita peroleh nilai F1,01-nya yaitu 2,02. Karena telah kita peroleh nilai fungsi fx untuk semua nilai X yang kita pilih, maka kita lanjut pada tahap terakhir yaitu amati pergerakan nilai fungsi fx dari kiri maupun dari kanan. Perhatikan tabel nilai fungsi ini. Pertama kita amati dulu pergerakan nilai fungsi fx dari kiri. Nah, dari tabel nilai fungsi ini dapat kita lihat bahwa ketika X mendekati 1 dari kiri, fx-nya semakin mendekati 2. Atau dalam bahasa matematika dapat kita tulis menjadi nilai limit dari X pangkat 4 dikurang 1 per X kuadrat dikurang 1 untuk X mendekati 1 dari kiri sama dengan 2. Selanjutnya kita amati pergerakan nilai fungsi fx dari kanan. Ketika X mendekati 1 dari kanan, ketika X mendekati 1 dari kanan, maka fungsi fx-nya semakin mendekati 2 juga. Atau dapat kita tulis menjadi nilai limit dari X pangkat 4 dikurang 1 per X kuadrat dikurang 1 untuk X mendekati 1 dari kanan sama dengan 2. Karena nilai limit kiri dan limit kanannya ini sama, yaitu sama-sama 2, berdasarkan sifat 1 dapat kita simpulkan bahwa nilai limit dari X pangkat 4 dikurang 1 per X kuadrat dikurang 1 untuk X mendekati 1 ini ada, yaitu nilainya adalah 2. Begitulah cara menentukan nilai limit fungsi aljabar bentuk tak tentu dengan pendekatan nilai. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita masuk cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu cara pemfaktoran.
Untuk menentukan nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati c, langkah-langkah penyelesaian dengan cara pemfaktoran adalah: pertama, jabarkan fungsi-fungsi di pembilang dan penyebut jika fungsi tersebut belum terjabarkan. Selanjutnya, faktorkan fungsi pada pembilang dan penyebut. Terakhir, sederhanakan bentuk fungsi yang diberikan. Untuk mencari nilai limit dari x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1 untuk x mendekati 1 ini, pertama, jabarkan dulu fungsi-fungsi di pembilang dan penyebut. Nah, pada soal ini, fungsi pada pembilang, di pembilang, dan fungsi pada penyebutnya sudah terjabarkan. Jadi, kita lanjut pada langkah yang kedua. Faktorkan fungsi pada pembilang dan penyebut. Nah, di sini pembilangnya dapat kita faktorkan menjadi x kuadrat ditambah 1 dikali dengan x kuadrat dikurang 1. Langkah selanjutnya yaitu sederhanakan bentuk fungsi yang diberikan. Nah, hasil pemfaktoran ini menghasilkan faktor yang sama yaitu x kuadrat dikurang 1. Karena adanya faktor yang sama ini, maka bentuk fungsi ini dapat kita sederhanakan, sehingga kita peroleh nilai limit dari x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1 untuk x mendekati 1 ini akan sama dengan nilai limit dari x kuadrat ditambah 1 untuk x mendekati 1. Lalu, dengan menggunakan sifat 5 yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, bentuk ini atau persamaan ini dapat kita jabarkan menjadi limit dari x kuadrat untuk x mendekati 1 ditambah limit dari 1 untuk x mendekati 1. Kemudian, dengan menggunakan sifat 8 dan sifat 2, maka persamaan ini dapat kita rubah menjadi bentuk ini. Dengan menggunakan sifat 8 dapat kita rubah menjadi limit dari x untuk x mendekati 1 dikuadratkan. Dan bentuk ini dengan menggunakan sifat 2 dapat kita peroleh nilainya yaitu sama dengan 1. Selanjutnya, nilai limit dari x untuk x mendekati 1 ini telah kita peroleh pada video sebelumnya yaitu sama dengan 1, sehingga persamaan ini menjadi 1 dikuadratkan ditambah 1. 1 kuadrat hasilnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga kita temukan nilai limit dari x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1 untuk x mendekati 1 ada yaitu sama dengan 2. Nah, dengan cara pendekatan nilai ataupun dengan cara pemfaktoran, kita temukan nilai limit dari x pangkat 4 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1 untuk x mendekati 1 ini ada yaitu nilainya sama dengan 2. Nah, begitulah langkah-langkah penyelesaian untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar bentuk tertentu dengan cara pendekatan nilai dan cara pemfaktoran. Kita bisa memilih cara yang mana yang lebih mudah menurut kita dan yang lebih ingin kita gunakan untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Nah, setelah memperhatikan contoh-contoh penyelesaian limit fungsi aljabar dengan cara pendekatan nilai dan cara pemfaktoran, dapatkah kamu temukan kecepatan motor Valentino Rossi saat mencapai garis finish? Coba diskusikan dengan teman atau gurumu ya. Sekian pembahasan kita tentang menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara pendekatan nilai dan pemfaktoran. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.